Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kota Blitar? Senang sekali saya hadir menjumpai Anda dalam Kabar Baik Kota Blitar Sepekan edisi 19 Juni 2021. Persembahan Dinas Kominfo dan Statistik bersama LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Saya Afik Rahardian. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama dulur Kota Blitar, pemerintah Kota Blitar melalui DP3AP2KB Kota Blitar melakukan verifikasi lapangan penilaian kota layak anak. Kegiatan ini berlangsung di Integrated System Center ISC, Dinas Kominfo dan Statistik Diskominfotik Kota Blitar. Pemkot Blitar lakukan verifikasi lapangan kota layak anak tahun 2021. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB melakukan verifikasi lapangan atau VERLAP di ruang Integrated System Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar, Senin 14 Mei 2021. VERLAP ini merupakan tindak lanjut kesiapan masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD di Kota Blitar dalam kesertaannya menuju kota layak anak atau KLA. Pada VERLAP kali ini, masing-masing kepala OPD pemaparan bentuk dukungannya secara virtual atau daring. Dari beberapa penyampaian yang telah disampaikan OPD, masih ada dokumen yang belum lengkap. Oleh karena itu, OPD terkait akan melakukan pemenuhan kekurangan tersebut. Santoso Wali Kota Blitar mengatakan saat ini pemerintah Kota Blitar melalui OPD di Kota Blitar telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi menuju kota layak anak dengan memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak di Kota Blitar. Salah satunya penyediaan sarana dan prasarana bermain atau playground di masing-masing OPD. Santoso berharap dengan adanya VERLAP ini, Kota Blitar mampu meraih peringkat pertama atau Nindya dalam Kota Layak Anak tahun 2021. Ini kegiatan lomba penilaian Kota Layak Anak. Kali ini penilaiannya berdasarkan teknik secara virtual. Kita karena ini musim pandemi COVID. Karena itu tadi saya sudah memberikan sambutan sekaligus memaparkan tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar ini, apa saja, sejauh mana kesiapannya, sudah secara umum kita paparkan. Alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi yang bagus dari Kementerian Perempuan dan Anak. Ya, kita berharap mudah-mudahan nanti Kota Blitar, karena sudah 4 tahun kita meraih. Yang pertama Pratama ini 2 tahun, kemudian yang Madya 2 tahun. Penilaian ini adalah untuk meraih prestasi yang di atasnya, yaitu tingkat Nindya. Mudah-mudahan dari kesiapan tim Kota Layak Anak yang diketahui oleh Bapeda dan Bu Bulis, Ketua P2 KKB, ini setelah dipaparkan, kemudian nanti diverifikasi dengan beberapa tim yang ada ini, layak kita mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak di tingkat dunia. Dulur Wali Kota Blitar melakukan pengukuhan pengurus PGRI Kota Blitar masa bakti 2020-2025. Kegiatan berlangsung di Balai Kota Kusumawi Citra Kota Blitar. Wali Kota Blitar kukuhkan pengurus PGRI Kota Blitar masa bakti 2020-2025. Pengukuhan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Blitar masa bakti 2020-2025 berlangsung di Balai Kota Kusumawi Citra Selasa 15 Juni 2021. Santoso Wali Kota Blitar mengucapkan selamat atas dikukuhkannya pengurus PGRI masa bakti 2020-2025. Pihaknya berharap melalui pengukuhan ini PGRI masa bakti 2020-2025 ini ke depan mampu mempertahankan mutu pendidikan untuk lebih baik, terlebih di masa pandemi COVID-19. Pihaknya juga menekankan agar pengurus PGRI harus mampu menyusun program-program yang akan dijalankan di masa bakti 2020-2025. Lebih lanjut, Santoso menjelaskan terdapat 21 pengurus harian PGRI yang dikukuhkan, yang diketuai oleh Muhammad Asari, Wakil Ketua 1 Muhammad Toifuddin, Wakil Ketua 2 Trimo, Sekretaris Aji Cahyono, dan Bendahara Sumarti. Dalam kesempatan yang sama, Santoso menyebut peran pengurus PGRI Kota Blitar di dunia pendidikan sangat tinggi, terutama dalam membantu pemerintah daerah untuk mengajak siswa-siswi menjadi duta protokol kesehatan COVID-19. Hari ini kegiatannya adalah pengukuhan
pengurus PGRI Kota Blitar masa bakti tahun 2020 sampai tahun 2020. Kita ucapkan selamat atas terpilihnya beberapa pengurus yang baru. Harapan kita bagaimana pengurus PGRI yang baru itu bisa segera menyusun program kegiatan, utamanya bagaimana membangkitkan semangat belajar kepada anak-anak di saat kita dihadapkan pada pandemi COVID. Karena jujur harus kita akui bahwa pasca pandemi COVID ini mutu atau kualitas pembelajaran kita mengalami penurunan. Karena kesempatan untuk belajar tatap muka juga sangat terbatas, dan ini baru dimulai tahun ajaran baru kita mulai. Kalau Kota Blitar sejak bulan Mei itu sudah kita lakukan, maka kita harapannya selalu kita jaga protokol kesehatan. Jadi jangan sampai karena pembelajaran tatap muka ini menjadikan klaster baru. Makanya saya betul-betul menyampaikan pesan kepada pengurus PGRI, pada Kepala Dinas Pendidikan, bagaimana bisa menjaga situasi dan kondisi pembelajaran tatap muka. Hanya dalam waktu 2 jam proses pembelajaran, jumlah yang hadir pun juga dibatasi 25% dari kapasitas. Ini masih tetap bisa mengejar ketertinggalannya selama dihadapkan pada pandemi. Informasi selanjutnya, Dulur. Pemerintah Kota Blitar menerima kunjungan konsuler Korea Selatan di ruang kerja kantor Wali Kota Blitar. Kegiatan ini dimaksudkan menindaklanjuti rencana kerja pemerintah Kota Blitar tentang pembukaan jalur diplomatik antara Kota Blitar dan Korea Selatan. Pemerintah Kota Blitar menerima kunjungan konsuler Korea Selatan di ruang kerja kantor Wali Kota Blitar pada Selasa 15 Juni 2021. Kunjungan ini tindak lanjut rencana kerjasama pembukaan jalur diplomatik antara Kota Blitar dan Korea Selatan. Santoso, Wali Kota Blitar, saat dikonfirmasi menjelaskan saat ini pihaknya bersama dengan Mr. Lee Kyung-yung, konsuler Korea Selatan, sedang membentuk kerjasama di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan melalui government to government atau G2G. Pemerintah Kota Blitar akan membantu warga Kota Blitar untuk bekerja ke Korea Selatan di sektor pertanian. Santoso mengatakan sistem kerja hanya berlangsung selama 5 bulan. Setelah itu, warga akan dipulangkan ke Kota Blitar. Jika penilaian kinerja bagus, maka warga akan dipanggil kembali untuk memperpanjang kontraknya. Selain itu, Santoso juga memaparkan untuk mahasiswa berprestasi di Kota Blitar juga akan ada program kuliah di Korea Selatan. Pihaknya saat ini masih menyusun draft-draft kerjasama yang diperlukan untuk dituangkan dalam bentuk MOU agar dapat segera terselesaikan. Jika program berhasil, maka Pemkot Blitar akan menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan Korea Selatan secara langsung. Sementara itu, Mr. Lee Kyung-yun, konsuler Korea Selatan, menyambut baik kerjasama ini. Pihaknya akan segera menjalin koordinasi dengan distrik di Korea Selatan untuk segera menyelesaikan berbagai hal yang dibutuhkan. Lee Kyung-yun menjelaskan, nantinya setiap warga Kota Blitar yang ikut program kerja musiman di Korea Selatan akan mendapatkan upah senilai 1.850 won atau sekitar 23 juta rupiah setiap bulannya. Pihaknya juga menjamin setiap pekerjaan akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan kebutuhan makan. Begitupun di bidang pendidikan. Pihaknya juga menjamin keberlangsungan warga Kota Blitar yang melaksanakan pendidikan di Korea Selatan. Sampai saat ini, Lee Kyung-yun masih mematahkan rumusan kerjasama ini dengan Pemkot Blitar. Selanjutnya, dalam waktu dekat, Pemkot Blitar akan melakukan kunjungan ke Korea Selatan untuk memastikan lokasi dan membahas lebih rinci lagi terkait kerjasama G2G ini. Kedatangan dari Kedutaan Besar Korea Selatan wilayah Jawa Timur datang ke Kota Blitar dalam rangka persiapan pelaksanaan MOU kerjasama, yaitu di bidang pertanian, di bidang pendidikan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa hasil yang saling menguntungkan, terutama untuk warga Kota Blitar. Karena adalah perjanjian kerjasama melalui hubungan G2G, artinya pemerintah dengan pemerintah. Yang dikerjasamakan adalah khususnya tenaga kerja di bidang pertanian, yang dalam rencananya
Nanti mereka itu akan dipekerjakan di dunia pertanian. Sistemnya 5 bulan bekerja, kemudian diberi kesempatan istirahat 2 bulan, kemudian nanti berangkat lagi 5 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu 2 kali pelaksanaan kerjanya selama 10 bulan, tapi dikasih waktu break selama 2 bulan. Dengan catatan itu supaya mereka bisa bertemu dengan keluarga. Kemudian karena memang pekerjaan yang di sana yang diperlukan per kontrak itu adalah 5 bulan. Kemudian yang kedua di bidang pendidikan, yaitu pemerintah Korea siap membantu kepada mahasiswa Indonesia, khususnya warga Kota Blitar yang kepengen kuliah di sana, prestasinya bagus, tapi biaya tidak punya dari keluarga yang tidak mampu, maka akan dibantu untuk dicarikan beasiswa untuk menempuh studi kesarjanaan di Korea. Dulur, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 tahun, pemerintah Kota Blitar menggelar cek kesehatan gratis bagi lansia di Kota Blitar. Kegiatan berlangsung di Balai Kota Kusumawicitra, Kota Blitar. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-25 tahun 2021, pemerintah Kota Blitar memberikan layanan cek kesehatan gratis bagi lansia di Kota Blitar. Acara berlangsung di Gedung Balai Kota Kusumawicitra pada Rabu 16 Juni 2021. Santoso, Wali Kota Blitar mengatakan peringatan HLUN ke-25 tahun 2021 berjalan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Pihaknya tidak mempermasalahkan kegiatan untuk HLUN sudah melewati hari peringatannya tanggal 29 Mei. Menurutnya, HLUN dapat diperingati secara sederhana dengan memberikan kesehatan gratis, diantaranya cek tekanan darah atau tensi darah dan gula darah. Lebih lanjut, Santoso menjelaskan untuk meningkatkan kepedulian lansia dalam peringatan HLUN ke-25, pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial telah mengajak lansia untuk tetap hidup sehat di masa pandemi dengan senam bersama, memberikan pemenuhan gizi bagi lansia berupa ransum peduli lansia atau rapelan yang diberikan rutin setiap minggu, serta memberikan cek kesehatan gratis setiap kegiatan lansia. Santoso berharap dengan kegiatan cek kesehatan ini, seluruh lansia yang hadir dapat menerima hak kesehatan terlebih di masa pandemi COVID-19. Peringatan HLUN atau Hari Ulang Tahun Lanjut Usia yang ke-25 pemerintah Kota Blitar. Ini adalah momentum yang sangat bagus. Jadi para lansia ini bukan berarti mereka kita pandang orang yang sudah tua renta, tapi kita berharap mereka juga masih mampu berkontribusi dalam mendukung program-program pemerintah Kota Blitar, khususnya kepada Karang Breda. Jadi Karang Breda itu pengurus di tingkat kelurahan agar tetap semangat dia berpartisipasi aktif pada pemerintah Kota Blitar. Nah, oleh karena itulah hari ini diselenggarakan pengarahan, penjelasan dari Pak Dr. Dharma yang nanti akan memberikan wawasan pada beliau-beliau yang tadi juga sudah diawali dengan pengecekan kesehatannya baik tensi maupun gula darahnya, sehingga pertemuan ini betul-betul sangat berarti bagi beliau. Dalam rangka membangkitkan semangat pelaku UKM di bidang perikanan khususnya ikan koi, pemerintah Kota Blitar melakukan penebaran ratusan benih ikan koi di Pokdakan Raska Tirta, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Bangkitkan semangat pelaku usaha koi di masa pandemi, Pemkot Blitar tebar benih ikan koi di Pokdakan Raska Tirta. Dalam rangka membangkitkan semangat bagi pelaku usaha mikro di bidang perikanan khususnya ikan koi, pemerintah Kota Blitar melakukan penebaran ratusan benih ikan koi di Pokdakan Raska Tirta, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kamis 17 Juni 2021. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Kota Blitar terus melakukan berbagai upaya dengan memberikan motivasi sekaligus pendampingan
bagi kelompok budidaya ikan atau Pokdakan Reska Tirta di lingkungan Bendo, Kecamatan Banjar Kidul. Lebih lanjut, Santoso menjelaskan pendampingan itu dilakukan pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dengan memberikan pelatihan pembudidayaan ikan hias koi bagi Pokdakan, serta memberikan fasilitas pendidikan bagi Pokdakan yang dibina. Dengan pendampingan maupun pelatihan itu, ke depan Pokdakan di lingkungan Banjar Kidul dapat eksis selalu di masa pandemi. Sementara itu, Rodia, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, mengatakan pembinaan maupun pemberian fasilitas berupa benih ikan koi itu merupakan wujud kepedulian pemerintah Kota Blitar pada Pokdakan agar lebih bersemangat dalam mengembangkan ilmu budidaya ikan koi. Rodia menambahkan saat ini terdapat 7 Pokdakan ikan koi di Kota Blitar yang dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ya, pagi hari ini agendanya adalah kita mendatangi di Kelurahan Bendo, khususnya dari Pokdakan, kelompok budidaya ikan, termasuk dari UMKM. Bagaimana kita membangun sinergitas dengan OPD-OPD terkait, jadi ketahanan pangan dengan pertanian, dengan koperasi, dengan Indak. Ini dalam rangka mengembangkan satu upaya bagaimana UMKM yang ada di Kelurahan Bendo ini bisa lebih maju lagi. Karena di sini yang sudah terkenal adalah budidaya jahe merah. Kemudian ini yang baru saja kita lihat penebaran benih koi, kemudian juga ikan lele dengan teknik budik damber, kemudian bioflok, ya baik ikan nila maupun ikan lele. Ya mudah-mudahan nanti hasilnya ketika panen itu ya lumayan, sehingga kalau memang itu berhasil sukses nanti bisa disebarkan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Bendo, karena teknik budik damber itu tidak memerlukan lahan yang luas, bisa ditaruh di tong-tong itu, di teras-teras, di depan rumah, kiri kanannya sempit pun bisa dilakukan. Yang penting niat dan keseriusan dalam menangani. Jadi kita nggak bisa kalau hanya sekedar setelah itu dibiarkan. Jadi harus ada pemeliharaan secara rutin dan pembinaan dari dinas terkait. Informasi terakhir, dulur Kota Blitar, pemerintah Kota Blitar menggelar rapat analisa dan evaluasi perkembangan COVID-19 untuk mengevaluasi penanganan kasus COVID-19 serta menetapkan berbagai strategi agar tidak terjadi lonjakan kasus. Cegah lonjakan kasus, Pemkot Blitar perketat prokes dan pengawasan orang luar daerah. Pemerintah Kota Blitar menggelar rapat analisa dan evaluasi penanganan COVID-19 di Ruang Sasana Praja, Senin 14 Juni 2021. Pemerintah mengevaluasi perkembangan kasus COVID-19 serta menetapkan berbagai strategi agar tidak terjadi lonjakan kasus. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan, secara umum perkembangan kasus COVID-19 di wilayahnya terbilang landai. Hal itu dilihat dari ketersediaan kamar isolasi di rumah sakit rujukan, rumah sakit penyangga, dan rumah isolasi COVID-19 yang hingga kini masih longgar. Namun demikian, langkah pencegahan tetap dilakukan agar lonjakan kasus tidak terjadi lagi. Mulai dari percepatan vaksinasi, pengetatan protokol kesehatan, pemantauan orang dari luar daerah, hingga perpanjangan PPKM Mikro. Sementara itu, Hakim Sisworo, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19, mengatakan antisipasi lonjakan kasus menjadi fokus pemerintah saat ini. Salah satu strategi yang ditetapkan yaitu mengawasi tempat-tempat yang menjadi jalur masuknya orang luar daerah, yaitu PIPP, terminal, dan stasiun. Nantinya Satgas akan mendirikan posko untuk pendataan penumpang atau pengunjung. Petugas juga akan melakukan tes swab antigen secara acak kepada pengunjung. Jadi hari ini kita lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Mikro yang ada di Kota Blitar. Alhamdulillah, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh seluruh rumah sakit baik negeri maupun swasta, baik rumah sakit rujukan maupun rumah sakit penyangga, itu secara prinsip kita relatif mengalami penurunan. Walaupun kita sama-sama dihadapkan pada pasca mudik lebaran, tapi di Kota Blitar tidak sampai terjadi ledakan. Sekalipun PMI, jadi pekerja migran itu juga banyak, tapi kita masih mampu menangani dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan BOR, ya. BOR itu
tingkat hunian tempat tidur, ruang isolasi ini masih cukup longgar dan jumlah pasien sedikit. Ini tidak lain karena berkat kerjasama dari seluruh elemen masyarakat yang saling memahami tentang betapa pentingnya penanganan COVID untuk ditangani secara bersama. Dulur Kota Blitar, sekian informasi kabar baik Kota Blitar sepekan edisi kali ini. Nantikan edisi berikutnya hanya di channel YouTube Pemkot Blitar dan LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Saya Afik Rahardian beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.